Halo, perkenalkan nama saya Dian Tasiaan. Saya dari Sistem Informasi B. Nah, saya berasal dari Universitas Katolik Santo Thomas, Medan. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang variabel di Python. Nah, saya akan menjelaskan mengapa kita harus mempelajari materi variabel di dalam Python. Untuk yang pertama, yaitu gunanya untuk menyimpan data. Yang kedua, untuk meningkatkan pembacaan kode. Dan yang ketiga, untuk mengurangi redundansi atau pengulangan. Dan yang keempat, untuk mengolah data yang berubah. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran kali ini. Disimak baik-baik ya videonya. Apa itu variabel? Variabel adalah wadah atau tempat penyimpanan data di dalam program. Variabel memiliki nama yang digunakan untuk mengakses atau merujuk nilai yang tersimpan di dalamnya. Membuat variabel. Python tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel. Suatu variabel tercipta pada saat pertama kali Anda menetapkan suatu nilai padanya. Aturan untuk variabel di Python. Pertama, nama variabel harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah. Yang kedua, nama variabel tidak dapat dimulai dengan angka. Yang ketiga, nama variabel hanya dapat berisi karakter alfanumerik dan garis bawah seperti A sampai Z, 0 sampai 9, dan juga tanda underscore atau tanda penghubung. Yang ketiga, nama variabel peka itu ada huruf besar atau kecil. Yang keempat, nama variabel tidak dapat berupa salah satu kata kunci Python. Nah, untuk membuktikan tentang coding-codingan kita akan ke Google. Jadi kita akan mencari sebuah link, namanya adalah Python Online. Di situ kita akan simulasi tentang bagaimana Python ini dapat bekerja. Jadi saya akan mengambil contoh tentang hitungan saldo. Yang pertama, saya akan mengetik kata saldo, kemudian membuat tanda sama dengan jumlah uang di situ 100.000. Nah, kemudian saya mengetik kata print dengan membuka kurung saldo tutup kurung, membuat tanda tagar 100.000 dengan jumlah angka 100.000. Kemudian saya mengetik kata saldo dengan tanda sama dengan $150.000. Kemudian saya mengetikkan kata saldo dengan tanda sama dengan saldo dikurang $100.000. Dan kemudian saya mengetikkan kata print, buka kurung, saldo, tutup kurung, tanda pagar 50.000. Itu jumlah angkanya. Nah, setelah itu saya akan moderan untuk mendapatkan hasilnya. Dan ya, hasilnya ada di 1.000
di 100.000 sampai 50.000. Nah, itu dia hasil akhirnya. Bisa dilihat. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang tipe data pada variabel. Yang pertama ada kata string dengan singkatan str, itu dia untuk menyimpan teks. Bisa dilihat dari contohnya, ada kata kota sama dengan tanda petik Jakarta. Yang kedua namanya integer atau int dengan singkatan int, itu dia untuk menyimpan bilangan bulat. Nah, ada contohnya itu seperti kata tahun itu dibuat tanda sama dengan 2024. Kemudian ada yang namanya kata kunci float, dia itu untuk menyimpan bilangan desimal. Terus untuk contohnya ada kata berat, dia membuat tanda sama dengan 56,5. Nah, itu biasanya untuk angka-angka, tapi dia menyatakan dalam kata satuan berat. Nah, itu seperti tipe data pada variabel. Nah, kemudian kita lanjut kepada tipe data pada variabel yang kedua, di mana ada kata boolean dengan singkatan bool. Dia itu untuk menyimpan nilai dari true atau false. Nah, itu ada di dalam ketentuan Python. Dengan contohnya, dia dibuat is underscore student itu sama dengan true. Nah, kemudian ada yang namanya list. Dia itu untuk menyimpan kumpulan data dalam suatu variabel. Nah, itu ketentuan Python juga. Dia ada contoh daftar sama dengan daftar underscore buah sama dengan apel tanda petik koma tanda petik jeruk tanda petik mangga. Nah, kemudian ada bagian dictionary dengan singkatan dic, itu dia untuk menyimpan pasangan kunci dan nilai. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama ada data underscore siswa sama dengan buka kurung tanda petik nama, koma tanda petik harum, koma tanda petik kelas, terus setelah itu tanda titik 2, buka tanda petik 10A dengan tutup kurung. Nah, itu dia contoh-contoh dari tipe data pada variabel. Nah, udah di penghujung video aja nih. Terima kasih kepada Bapak dosen beserta kawan-kawan sekalian yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat memperluas cakupan wawasan kita dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah.